Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan penjelasan terkait integral lipat. Jadi, pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai konsep dasar integral lipat. Jadi, konsep integral lipat itu seperti apa, sehingga uh, diperoleh rumus atau konsep untuk menghitung volume dari sebuah benda yang dibatasi oleh alas dan dibatasi oleh sebuah permukaan seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan beberapa contoh terkait aplikasi atau perhitungan dari integral lipat. Nah, contoh yang pertama di sini adalah hitunglah volume di bawah permukaan Z sama dengan 6x kuadrat Y dengan alasnya, yaitu alasnya itu adalah himpunan titik-titik di mana intervalnya adalah untuk X itu 1 sampai dengan 2 dan untuk Y itu 2 sampai dengan 3. Nah, kalau secara geometris kita gambarkan untuk alasnya sendiri ya, maka bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, ini adalah alas dari benda di bawah permukaan dengan rumus untuk permukaannya sendiri itu adalah, atau rumus fungsi dari permukaan itu sendiri adalah Z sama dengan 6x kuadrat Y, seperti itu. Nah, setelah itu kita ingin menghitung volumenya. Jadi, perhitungan volume untuk sebuah benda yang dibatasi oleh alas dengan bentuk persegi dan sebuah permukaan dengan persamaan tertentu, kita bisa menggunakan integral lipat seperti itu. Jadi, di sini untuk volumenya bisa kita tulis integral lipat dari 6x kuadrat Y di A. Jadi bisa pertama di sini kita menggunakan dy dx ya. Jadi yang kita integralkan pertama itu adalah terhadap y ya. Kita integralkan terhadap y terlebih dahulu. Jadi di sini 1 2 ini adalah batas untuk yang x yang ini. Ya. Sementara 2 dan 3 ini adalah batas untuk yang y. Seperti itu. Maka di sini ini dy ya. Ini dy. Dan nanti setelah kita selesai mengintegralkan dy, maka kita integralkan terhadap dx seperti itu. Jadi di sini sebenarnya konsep untuk mengintegralkan fungsi pada integral lipat dengan integral fungsi satu peubah itu sama saja. Hanya saja bedanya di integral lipat itu ada 2 kali pengintegralan seperti itu. Yang pertama terhadap x, yang kedua terhadap y, atau kebalikannya terhadap y terlebih dahulu atau setelahnya terhadap x. Jadi kalian bisa memilih yang mana yang ingin kalian integralkan terlebih dahulu seperti itu. Nah, yang pertama yang akan kita integralkan yaitu terhadap y ya. Terhadap y. Jadi di sini 6x y dy, maka 6x kuadrat ini itu dianggap sebagai konstanta. Maka kita fokusnya terhadap y-nya ini y-nya saja ya. Jadi kita fokus terhadap y. Jadi integral dari y yang kita tahu adalah setengah y kuadrat ya. Jadi 6x dikali setengah y kuadrat karena 6x ini sebagai koefisien atau sebagai konstanta ya. Bagaimana cara pengintegralan untuk fungsi saya rasa tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Kalian sudah belajar di kalkulus 1 ataupun kalkulus 2 bagaimana cara mengintegralkan sebuah fungsi. Jadi di sini kalau kita sederhanakan menjadi 3x kuadrat y ya. Nah, untuk batasnya adalah 2 dan 3. Setelah itu baru kita substitusikan nilai 3 dan 2 ini terhadap fungsi ini. Tapi substitusinya itu pengganti dari y, bukan pengganti x. Kenapa? Karena kan di sini integralnya terhadap dy ya. Maka di sini yang y ini kita substitusikan dengan nilai 3 dan 2. Jadi 3x kuadrat y kuadrat berarti 3 kuadrat itu 9
2 kuadrat itu 4. Jadi dikurangkan hasilnya adalah 5. Jadi ini hasilnya adalah 5. 5 dikali 3 dikali dengan 3 hasilnya adalah 15x kuadrat dx. Nah, tadi pengintegralan terhadap y sudah selesai. Maka sekarang kita integralkan lagi terhadap x. Jadi di sini batas atasnya adalah 2, batas bawahnya adalah 1. Jadi 15x kuadrat dx. Jadi kalau 15x kuadrat dx, karena 15 ini sebagai konstanta, bisa kita tulis jadi 15 dikali integral x kuadrat dx untuk batas atas 2 dan batas bawah 1. Ya, saya rasa ini konsep ini sudah dipelajari pada saat kalkulus integral ya, di awal di kalkulus 2 ataupun kalkulus 1. Setelah itu kita integralkan yang x kuadrat. Jadi integral dari x kuadrat itu adalah 1/3 x pangkat 3 dengan batas atas 2 dan batas bawah 1. Sehingga kalau kita kalikan menjadi 5x pangkat 3 untuk batas atas 2 dan batas atas 1. Jadi tinggal disubstitusikan aja nilai 2 dan 1 ini. Jadi 2 pangkat 3 itu 8. 1 pangkat 3 itu 1. Jadi 8 kurang 1 itu 7. Dikali 5 hasilnya adalah 35. Nah, ini tadi ketika kita mengintegralkan terhadap y terlebih dahulu baru terhadap x. Seperti itu. Nah, sekarang kita balik ya. Kalau tadi terhadap integralnya yang pertama kita lakukan terhadap y, dy, terus dx, sekarang kita balik terhadap dx dan dy. Tapi ingat ya, batasnya ini harus mengikuti ya. Nah, jadi harus disesuaikan ya. Berarti kalau terhadap x terlebih dahulu, berarti yang terluar ini adalah batas dari y ya. Jadi batas atasnya 2, integral dari 6x kuadrat y dx dengan batas atas 2, batas bawah 1. Jadi ini yang terlebih dahulu kita integralkan. Ketika kita mengintegralkan terhadap x, maka y di sini fungsinya sebagai konstanta. Berarti yang kita lihat adalah yang x kuadrat. Jadi kalau x kuadrat itu ya, integral dari x kuadrat itu kan sama saja dengan 1/3 x pangkat 3. Oke, 1/3 x pangkat 3 dikali dengan 6, jadi 6/3 x pangkat 3 kali y, maka hasilnya adalah 2x pangkat 3y ya. Jadi setelah itu baru kita substitusikan intervalnya atau batas atas dan batas bawahnya. Ingat, pensubstitusian ini disubstitusikan terhadap x, bukan terhadap y. Jadi di sini x pangkat 3 jadi 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 itu berarti 8 ya. Jadi 2 dikali 8 ya. 2 dikali 8, atau kita bisa tulis gini. Jadi 2y x pangkat 3 supaya mempermudah. Jadi 2y 8 dikurang 1 ya. Dikurang 1 berarti ini 7 dikali 2 hasilnya adalah 14. Jadi 14y. Nah, setelah selesai kita integralkan terhadap x, setelah itu kita integralkan terhadap y dengan fungsinya yaitu 14y ya. Integral dari 14y yaitu 14/2 y kuadrat atau menghasilkan 7y kuadrat. Sekali lagi, saya di sini tidak membahas mengenai cara pengintegralan ya, karena saya anggap semuanya sudah paham bagaimana cara mengintegralkan. Jadi di sini 2, batas atasnya 3, batas bawahnya 2, kita substitusikan ke sini, berarti 3 pangkat 2 itu 9, 2 pangkat 2 itu 4, 9 kurang 4 5, 5 dikali 7 hasilnya adalah 35. Jadi di sini bisa membuktikan bahwa ketika kita untuk di integral lipat itu kita boleh mendahulukan dy dx atau dx dy. Jadi terserah pilihan kalian, tapi harus diingat untuk batas atas dan batas bawahnya harus sesuai. Seperti itu. Oke, baik. Kita akan lanjut ke contoh soal berikutnya.
Nah, pada contoh soal yang kedua ini kita diminta untuk menentukan integral ya, di mana fungsinya itu adalah x kuadrat ditambah 2y kuadrat dA, dan di sini terhadap r ya, r-nya itu adalah himpunan titik-titik untuk x-nya sendiri dengan interval 0 sampai dengan 6, dan untuk y-nya itu adalah intervalnya 0 sampai dengan 4, seperti itu. Jadi kalau kita ilustrasikan secara gambar, di sini untuk x-nya kan 6, misalnya ini 6, di sini 4, 0, 6, berarti ini adalah r ya, alasnya r-nya, atau kalau contoh sebelumnya itu adalah s, seperti itu. Jadi nanti variabel-variabel itu akan berubah sesuai dengan soalnya, itu sebenarnya tidak masalah. Yang penting kita menguasai konsep di mana alasnya dan di mana permukaan yang membatasinya, seperti itu. Nah, kalau begitu berarti di sini untuk yang 0 sampai dengan 6 ini adalah batas ketika kita ingin mengintegralkan terhadap x ya. Terus yang 0 sampai dengan 4 ini ketika kita ingin mengintegralkan terhadap y. Nah, di sini yang saya bahas adalah dy dx ya. Nanti kalian bisa coba secara mandiri untuk integral fungsi ini terhadap dx dy ya. Apakah nilainya itu sama ketika kita tukar atau berbeda. Jadi silakan kalian coba nanti secara mandiri untuk yang dx dy. Nah, fungsinya di sini kan kita terhadap dy terlebih dahulu ya. X kuadrat plus 2y kuadrat, maka x kuadrat di sini itu dianggap sebagai konstanta. Ingat, di sini ada penjumlahan ya. Ini suku pertama, ini suku kedua. Beda halnya dengan tadi yang pertama ya. Kalau yang pertama tadi itu sebagai konstanta, tapi dia sebagai koefisien, makanya dia tidak berbarengan, tidak diberikan nilai y yang seperti ini ya. Jadi kalau kita tahu konsep dari ini ya, integral sebuah konstanta terhadap x, maka integralnya adalah c. Oke ya, integralnya adalah cx. Ini konsep pengintegralan, jadi harus diingat. Berarti kalau di sini posisinya x ini sebagai konstanta dan di integral terhadap y, maka hasil integral x kuadrat adalah x kuadrat y. Oke. Nah, sementara untuk 2y kuadrat adalah 2/3 y pangkat 3. Itu untuk integral dari 2y kuadrat. Untuk batas atas 4, batas bawahnya 0. Jadi setelah itu kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya ke persamaan ini. Jadi untuk y-nya kita ganti 4. Jadi ini kita ganti 4 menjadi 4x kuadrat, yang ini kita ganti 4 menjadi 128, 4 pangkat 3 kali 2 menjadi 128/3. Nah, 0 karena di sini kan 0. Jadi ketika kita kurangkan maka hasilnya tidak tidak mengubah nilai yang ini. Jadi kita tulis saja yang ini saja, seperti itu. Nah, setelah itu baru kita integralkan terhadap dx ya, terhadap x. Nah, ketika kita integralkan terhadap x berarti ini otomatis sebagai konstanta ya, maka integralnya yang 128/3 ini adalah 128/3x, sementara 4x kuadrat menjadi 4/3 x pangkat 3. Setelah itu baru kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya sehingga bisa dihasilkan nilai 288 ditambah 256. Jadi 6 pangkat 3 dikali 4 dibagi 3 hasilnya 288. 6 dikali 128 bagi 3 256 dijumlahkan menghasilkan 544 ya. Jadi untuk yang dx dy silahkan kalian coba secara mandiri seperti itu.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait bagaimana cara menghitung integral lipat 2. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.